Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham, nomor induk mahasiswa 200 222 146. Prodi Administrasi Publik reguler 4. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan hasil jawaban dari mata kuliah Al-Islam ke Muhammadiyah. Yang pertama itu, tuliskan biografi serta hasil temuan para ilmuwan Islam di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sains, seni, disertai dengan fotonya. Yang pertama itu Al-Kindi bernama lengkap Yakub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufa tahun 188 Hijriah dan wafat di Baghdad pada 260 Hijriah. Semasa hidupnya, ia menulis banyak karya di banyak disiplin ilmu, contohnya matematika, metafisika, etika, logika, morfologi, astrologi, optik, dan sains. Yang kedua, Ibnu Islam di bidang ilmu teknologi. Ibnu Haytham salah satu tokoh Islam yang berpengaruh di dunia. Ilmuwan ini menciptakan teknologi optik yang saat digunakan pada perangkat kamera. Temuan Ibnu Al-Haytham menginspirasi Roger Bacon dan Kepler untuk menciptakan kamera dan teleskop. Ilmuwan Islam di bidang seni. Ismail bin Hashim bin Aidun, atau lebih dikenal dengan Al-Qali, lahir pada tahun 901 Hijriah dan wafat pada 1967 Hijriah. Adalah seorang lelaki kelahiran Manazrik, Armenia. Ia dikenal sebagai ahli atau pakar bahasa pada masa Khalifah bin Umayyah. Sebagai ilmuwan muslim, beliau menguasai hampir seluruh aspek kajian bahasa, dari gramatika, sastra, tata bahasa, serta dua ilmu baru, yakni filologi dan leksikografi atau teknik penyusunan kamus. Yang keempat, ilmuwan Islam di bidang sains. Jabir Al-Hayyan, bernama asli Abu Musa Jabir bin Hayyan, lahir di Kufa, Irak pada tahun 721 dan wafat pada 815 Hijriah. Ia mengembangkan secara ilmiah dua operasi utama kimia, yaitu kalmifikasi dan reduksi kimia. Yang kedua, bagaimana perspektif Islam tentang ipteks? Jelaskan secara eksplisit disertai dengan dalilnya. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains. Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah. Selain itu, iptek juga sebagai pengabdian muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau spiritual, dan mengembangkan amanat khalifatullah atau wakil Allah di muka bumi untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan ilmu, agama, dan budaya, dan bagaimana hubungan ketiganya serta pandangan Islam terkait budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang telah teruji
yang telah teruji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan dengan metode ilmiah. Adalah sistem kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang beralian dengan kepercayaan itu. Budaya adalah suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang telah berkembang dan diturunkan dari generasi ke generasi dari sesepuh kelompok tersebut. Ilmu, agama, dan budaya saling berkaitan untuk saling melengkapi, saling mendukung, mempengaruhi, saling tarik-menarik, dan berintegrasi. Islam memandang kebudayaan sebagai suatu proses dan meletakkan kebudayaan sebagai eksistensi hidup manusia. Yang keempat, menjelaskan secara eksplisit bagaimana integrasi ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. Integrasi ajaran Islam adalah sebagai acuan menanamkan atau mempribadikan ajaran keislaman yang mengacu kepada keimanan dan ketakwaan yang berdaya dorong motivasi proses kegiatan perilaku yang nampak. Sedangkan integrasi ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha dasar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Yang kelima, jelaskan maksud dari slogan ilmu untuk ilmu. Maksud dari slogan ilmu untuk ilmu adalah perlunya pengembangan ilmu, maka ia akan terus untuk mencari atau mendapatkan sesuatu yang belum diketahui. Jadi ilmu dijadikan bekal untuk mencari atau mengembangkan ilmu yang telah didapatkan. Yang keenam, menjelaskan akibat yang dapat ditimbulkan dari pemisahan ilmu pengetahuan dan Islam. Akibatnya adalah bencana ilmu dan malapetaka yang menimpa umat Islam karena umat Islam pernah berada dalam puncak kejayaan pemberdayaan akalnya dengan berlandaskan Al-Quran dan disertai pemikiran produktif. Jadi jika keduanya dipisahkan, maka otomatis nilai-nilai Islam akan terus memudar dan digantikan dengan pemikiran barat. Yang ke-7, jelaskan perbedaan antara ilmu bebas nilai dan tidak bebas nilai. Perbedaan ilmu bebas dan tidak bebas nilai. Ilmu bebas nilai berarti ilmu secara otonom, tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan nilai, di mana ilmu bebas ini memiliki indikator dari faktor ilmu harus bebas dari pengendalian nilai. Adanya kemampuan untuk menentukan diri dan penelitian tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu. Sedangkan ilmu tidak bebas nilai berarti selalu terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai-nilai kepentingan baik politik, ekonomi, sosial, dan lain-lainnya. 8. Sebutkan dan jelaskan beberapa akhlak Islami yang sepatutnya diterapkan dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Yang pertama, rasa tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amanat ilmiah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Tawadu, orang berilmu tidak akan ditipu atau diperalat. Izzah, perasaan mulia yang ini ketika menghadapi orang-orang takabur dan berbangga dengan hartanya.
5. Mengutamakan atau menerapkan ilmu. 6. Menyebarkan ilmu. Yang ke-9, apa yang dimaksud dengan ayat qauliyah dan kauniyah? Sebutkan contoh dan interkoneksi dalam memahami keduanya. Ayat qauliyah adalah kalam Allah yang diturunkan secara formal kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat kauniyah adalah fenomena alam secara tidak formal kepada Nabi SAW. Contoh ayat kauniyah yaitu ayat-ayat yang dijelaskan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, seperti terbelahnya bulan yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh ayat kauniyah yaitu ayat-ayat yang menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, dan lain-lain sebagainya. Adapun interkoneksi dalam memahami keduanya yaitu bahwa secara garis besar Allah menciptakan ayat yang keduanya saling berkaitan. Ayat qauliyah akan memberikan petunjuk atau isyarat bagi kebenaran ayat kauniyah. Yang ke-10, jelaskan tujuan ciptaan manusia serta klarifikasi dasar manusia yang Anda ketahui. Aspek khalifah di muka bumi. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola dan menjaga semua potensi yang ada di bumi. 2. Agar manusia mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, untuk mengembang amanah yaitu beriman dan selalu mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Potensi dasar yang dimiliki manusia yaitu melihat hal yang baik dan mana yang buruk, mendengar hati dan pemikiran. Sekian dan terima kasih. Lillahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.